Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang survei dan pemetaan menggunakan GPS. Mengapa kita menggunakan GPS untuk survei dan pemetaan? Jadi perlu kita ketahui bahwa manfaat utama GPS adalah untuk memberikan informasi posisi di permukaan bumi. Segala kegiatan yang berkaitan dengan posisi atau lokasi di permukaan bumi dapat diselesaikan dengan bantuan GPS. Jadi GPS ini sangat membantu karena dengan GPS kita mendapatkan informasi atau posisi di permukaan bumi dari suatu objek. Ilmu dan metode untuk mengetahui posisi suatu tempat kita kenal dengan istilah navigasi. Bentuknya berkembang mulai dari kompas sederhana, peta, teropong hingga sekarang menggunakan GPS. Penggunaan GPS saat ini telah dilakukan di berbagai bidang, misalnya di transportasi, posisi pesawat, bus, mobil, kereta api. Kemudian di militer pun juga sama, navigasi rudal, satelit mata-mata, hingga ke aktivitas olahraga harian, seperti misalnya hiking, kemudian untuk climbing. Jadi saat ini penggunaan GPS sangat erat dengan kegiatan atau aktivitas manusia. GPS adalah sebuah sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dalam berbagai kondisi cuaca dimanapun di atas permukaan bumi sepanjang masih menerima sinyal GPS dan gratis tanpa harus membayar. Artinya dengan GPS kita bisa memperoleh informasi lokasi dari suatu objek dalam kondisi cuaca apapun, entah hujan, panas, mendung, dan lain sebagainya, tanpa harus membayar selama kita memperoleh sinyal GPS. Kemudian GPS sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Jadi ini adalah ilustrasi dari GPS. Ini adalah satelit yang digunakan oleh GPS. Jadi ada sekitar paling sedikit 24 satelit yang mengitari bumi. Jadi ketika kita menggunakan GPS, sebenarnya kita sedang menghubungkan alat GPS kita dengan satelit yang berada mengelilingi bumi, sehingga kita bisa mengetahui lokasi dari objek. Pengembangan GPS dimulai dari tahun 1973 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan beroperasi penuh pada tahun 1995. Jadi ini adalah sejarah GPS. Jadi GPS itu dikembangkan oleh militer, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian nanti GPS dibuka penuh untuk penggunaan umum. Selanjutnya kita berbicara tentang cara kerja sistem GPS. Jadi kalau kita lihat, ini adalah ilustrasi satelit. Yang atas ini satelit, ini adalah pesawat yang di dalamnya ada GPS, penangkap GPS. Kemudian ini adalah ground antenna atau master control station, stasiun pengontrol. Jadi ini fungsinya mengontrol dari satelit ini supaya apa? Supaya satelit beredar sesuai jalur edarnya. Jadi dia nanti akan mengontrol dan merekod, mendata berapa koordinat dari masing-masing satelit ini. Jadi sistem GPS terdiri dari 3 bagian, yakni satelit di angkasa. Ini satelit di angkasa. Kemudian stasiun pengendali di bumi, ini stasiun pengendali. Dan receiver alias perangkat penerima sinyal satelit yang berada di tangan pengguna seperti misalnya GPS atau smartphone. Jadi ini adalah penerimanya. Jadi di pesawat ini ada GPS-nya, ada penerimanya. Kemudian bisa juga dengan smartphone kita ketika kita menggunakan GPS. Berarti kita sedang menghubungkan smartphone kita dengan satelit yang berada di angkasa. Satelit-satelit GPS mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ketika mengorbit ini, mereka memancarkan sinyal unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Alat receiver menghitung jarak antara dirinya dan satelit GPS dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari masing-masing satelit. Informasi jarak kemudian dipakai untuk menentukan posisi receiver di bumi melalui teknik trilateration, yakni mencari titik persilangan di antara radius jarak 3 satelit GPS terdekat
di ketiga lingkaran jarak ini bertemu, disitulah posisi receiver. Jadi sebenarnya prinsip kerja GPS itu adalah yang hitam ini adalah kita. Kita ketika sedang menyalakan GPS di bumi. Jadi ketika kita menyalakan GPS, entah itu dengan alat GPS di smartphone kita, pokoknya dengan alat penangkap sinyal GPS, ketika kita menyalakan, maka kita nanti akan menangkap minimal 3 satelit. Jadi sinyal satelit yang pertama adalah yang berwarna hijau ini satelit pertama. Ini radius penangkapannya. Kemudian yang orange ini juga sama. Ini satelit yang kedua, yang biru satelit yang ketiga. Jadi kita tadi mengenal trilateration ini adalah jarak. Artinya kenapa posisi kita bisa ditentukan? Karena posisi dari ketiga satelit ini koordinatnya sudah jelas. Yang hijau ini satelit pertama ini koordinatnya sudah diketahui. Kemudian yang orange juga sama, koordinatnya juga sudah diketahui. Yang biru ini juga sama, koordinatnya sudah diketahui. Kalau ketiga koordinat ini sudah diketahui, maka untuk mengetahui koordinat ini sangat mudah. Jadi untuk mengetahui koordinat kita sangat mudah. Jadi ketika kita menggunakan GPS, kita bisa mengetahui koordinat kita karena kita mengirim sinyal atau kita menghubungkan data atau sinyal ke satelit. Kemudian nanti dalam mengirimkan data itu kan ada waktu. Jadi misalnya data ini dikirimkan ke sini itu berapa menit atau berapa detik. Maka berapa detik itu nanti bisa dihitung jarak antara sini ke sini. Karena sini ke sini itu kecepatan pergerakan datanya hampir mendekati kecepatan cahaya. Jadi misalnya kita bergerak lah, suatu benda bergerak misalnya 40 km per jam. Maka bisa kita ketahui, kalau 40 km per jam kan berarti dia bergeraknya 1 jam 40 km. Kalau dia bergeraknya setengah jam, oh berarti 20 km. Demikian juga dengan ini. Satelit nanti akan mengetahui di mana posisi kita itu dari data yang kita kirim ke satelit. Jadi satelit akan melihat data yang dikirim dari receiver ini ke satelit itu berapa detik. Maka itu nanti akan bisa diketahui jaraknya. Jarak antara sini, jarak antara receiver dengan satelit itu berapa kilometer. Kemudian kita juga mengirim ke yang oranye ini juga akan diketahui berapa kilometer jarak yang hitam sampai ke oranye. Jarak ke sini sampai sini berapa kilometer. Kemudian karena jaraknya sudah diketahui, kemudian titik ini pun juga sudah diketahui koordinatnya, maka titik yang hitam ini pun sangat mudah diketahui jaraknya. Itu adalah sekilas bagaimana cara kerja sistem GPS. Jadi untuk menghitung posisi 2 dimensi, garis lintang dan garis bujur dan gerakan lintasan, penerima GPS harus dikunci pada sinyal minimal 3 satelit. Jadi itu tadi kalau 2 dimensi data yang kita butuhkan. Tapi kalau yang kita butuhkan data 3 dimensi, maka minimal harus 4 satelit. Dengan 4 atau lebih satelit dalam pandangan, penerima dapat menentukan posisi 3 dimensi Anda. Jadi 3 dimensi itu berarti garis lintang, garis bujur, dan ketinggian. Umumnya penerima GPS akan melacak 8 atau lebih satelit. Jadi alat yang kita gunakan itu bisa terhubung dengan satelit yang banyak. Jadi minimal kalau kita untuk 2 dimensi, alat kita harus terhubung 3 satelit. Tapi kalau kita mau datanya 3 dimensi, data ketinggian muncul, maka alat kita harus terhubung minimal 4 satelit. Baru nanti bisa ketahui koordinat kita. Jadi misalnya ini kita berdiri di sini, kita ingin ketahui berapa koordinat di sini ini, maka kita tinggal menyalakan GPS. GPS nanti akan mengirim pesan ke sini, mengirim pesan ke sini. Sekian detik, mengirim pesan ke sini, sekian detik, mengirim pesan ke sini, sekian detik, mengirim pesan ke sini, sekian detik. Dari waktu itu kan nanti bisa dikonversi. Oh, berarti kalau sekian detik itu jaraknya sekian kilometer dari satelit ini. Maka nanti akan diketahui jarak di sini berapa kilometer, jarak ke sini berapa kilometer, jarak sini berapa kilometer, jarak sini berapa kilometer. Kemudian koordinat satelit ini kan udah diketahui, udah ada datanya. Ini berapa koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa. Jarak sudah diketahui, koordinat satelit sudah diketahui, maka koordinat sini sangat mudah untuk dihitung. Ini adalah cara kerja satelit.
Selanjutnya yang keempat, kita membahas tentang sinyal GPS. Setiap saat, satelit GPS memancarkan sinyal elektromagnetik pada spektrum gelombang mikro berisi pesan navigasi ke seluruh dunia. Jadi itu satelit GPS. Sinyal dari satelit membawa sinyal jarak untuk menghitung jarak receiver dan satelit. Jadi itu tadi jarak. Kemudian dan pesan navigasi, misalnya informasi orbit satelit, jam satelit pada waktu sinyal diluncurkan, dan lain-lain. Ini adalah sinyal dari satelit. Pesan navigasi ini diistilahkan dengan almanak GPS. Sinyal GPS satelit kemudian dipancarkan dalam beberapa frekuensi, mulai dari frekuensi L1 sampai L5. Ini adalah penjelasan dari L1, L2, L3, L4, dan L5. Jadi kalau sinyal L1 yang dipancarkan oleh satelit itu berarti merupakan sinyal yang kebanyakan receiver mulai dari grade navigasi sampai grade geodetik itu akan menerimanya. Jadi ini untuk kepentingan sipil, frekuensi L1. Jadi ketika satelit memancarkan sinyal frekuensi L1, maka seluruh alat GPS bisa menerima. Handphone kita, kemudian GPS navigasi kita, itu bisa menerima. GPS geodetik itu bisa menerima, itu frekuensi L1. Kemudian ada frekuensi L2. Frekuensi L2 merupakan frekuensi yang lebih presisi daripada frekuensi L1. Jadi dia lebih akurat. Dan hanya bisa diterima receiver tipe geodetik dan sebagian receiver tipe mapping. Jadi ini bisa diterimanya oleh receiver atau GPS yang fungsinya untuk geodetik dan fungsinya untuk pemetaan. Jadi GPS yang fungsinya untuk pemetaan, baru dia bisa menerima frekuensi L2. Jadi kalau frekuensi L2 ini datanya lebih akurat, yaitu akurasinya hingga cm sampai mm. Kemudian frekuensi L3 ini sinyal yang dikeluarkan oleh satelit merupakan frekuensi sangat presisi, ini lebih presisi lagi, yang hanya digunakan untuk kepentingan militer, yaitu untuk kepentingan peledakan nuklir. Jadi ketika senjata nuklir itu frekuensinya, dia menerima data GPS itu menggunakan frekuensi L3. Kalau menggunakan frekuensi L3, berarti data GPS yang dia terima itu sangat akurat, tidak akan meleset. Maka kalau kita melihat peluncuran nuklir atau rudal, itu sangat akurat, walaupun itu ditembakkan dari jarak yang sangat jauh. Bahkan lintas negara pun tetap akurat karena dia menggunakan frekuensi L3. Kemudian ada frekuensi L4 dan L5. Tidak ditransmisikan ke permukaan bumi dan hanya digunakan untuk mengkaji pengaruh ionosfer terhadap sinyal GPS dan kemungkinan koreksinya. Selanjutnya yang kelima adalah jenis dan sumber kesalahan posisi dari GPS. Jadi kita akan membahas tentang kesalahan atau sumber error dari GPS. Jadi kenapa GPS kita tidak akurat, maka kita akan membahas itu, kesalahan-kesalahan apa yang bisa membuat posisi dari GPS itu tidak akurat. Sinyal GPS dan pemodelan matematis untuk memperoleh informasi koordinat yang akurat hanya bisa diperoleh jika sinyal ditransmisikan dalam kondisi ruang hampa udara dan tidak ada unsur pengganggu. Jadi secara matematis, itu teorinya adalah untuk mengukur jarak antara receiver dengan satelit, itu kan dengan kecepatan cahaya, dengan asumsi bahwa dia bergerak di ruang hampa. Sehingga ketika sinyal itu bergerak dari satelit ke receiver, itu seakan-akan tanpa ada penghalang sedikit pun. Namun kenyataannya tentu ada penghalang. Misalnya ada lapisan atmosfer yang menghalangi dari gerak sinyal yang dikirim oleh satelit atau gedung-gedung yang tinggi. Maka sumber utama eksternal pengganggu sinyal GPS adalah atmosfer bumi. Ini pengganggu eksternal. Jadi atmosfer bumi itu dapat menghamburkan, membelokkan, dan memperlambat sinyal GPS sehingga kecepatannya tidak konstan yang berpengaruh pada kalkulasi jarak. Kalau kita lihat di gambar di samping ini adalah satelit. Ini satelit GPS, kemudian ini adalah penerima, orang yang memegang GPS di bawah sini. Jadi ketika sinyal satelit itu dikirimkan,
ke pemegang receiver GPS, pemegang GPS, maka itu nanti di lapisan ionosfer itu nanti sinyalnya akan terganggu, banyak halangan di sini. Maka di sini geraknya zigzag, tidak lurus. Kemudian di troposfer juga sama. Di troposfer ini banyak uap air di sini, sehingga nanti pun di sini pun juga terganggu. Jadi ini adalah gangguan-gangguan dari sinyal GPS. Karena adanya gangguan ini, maka ini nanti akan mempengaruhi tingkat ketelitian GPS atau koordinat yang kita terima. Kemudian selanjutnya, sinyal GPS besar kemungkinan dipantulkan dan dibelokkan arah oleh benda di permukaan bumi sebelum sampai ke receiver. Jadi ini juga sama. Misalnya gedung, vegetasi yang tinggi, misalnya pohon-pohonan, dan benda yang bermagnet, benda dengan medan magnet yang kuat, merupakan penyebab timbulnya multipatch, yaitu yang pada akhirnya penerimaan sinyal yang sama selama 2 kali atau lebih di receiver sehingga kalkulasi koordinat menjadi rawan salah. Jadi ini adalah pembelokan sinyal yang dilakukan oleh gedung-gedung tinggi. Kalau kita menggunakan GPS di gedung yang tinggi, atau kita menggunakan GPS di dalam hutan dengan tingkat vegetasi yang tinggi, pohon-pohon yang rapat, tentu datanya menjadi kurang akurat karena sinyal yang dikirimkan itu terganggu oleh vegetasi tinggi tadi atau pohon-pohon tadi. Kemudian selanjutnya, sedangkan faktor internal penyebab kesalahan posisi antara lain kesalahan informasi epimeris dan almanak GPS yang dipancarkan oleh satelit bersamaan dengan sinyal. Kesalahan ini biasanya sudah dimonitor dan diminimalisir oleh ground station. Kemudian kesalahan jam pada receiver. Jadi di GPS kita itu kan ada jam. Kemudian di satelit juga ada jam. Jadi jam yang berada di receiver mungkin memiliki sedikit kesalahan pengaturan waktu karena kurang akurat dibandingkan jam atom pada satelit GPS. Jadi kita tadi mengetahui di awal bahwa jarak antara alat GPS kita dengan satelit itu kan dihitung berdasarkan berapa detik, berapa lama data yang dikirimkan dari satelit ke GPS. Itu nanti dikonversi ke jarak. Maka itu nanti bisa mengalami kesalahan. Kesalahannya adalah dalam jamnya. Apakah yang menjadi pertanyaan jam di satelit dengan jam yang di GPS kita itu sama? Kalau jam di satelit dengan jam di GPS tidak sama, tentu itu nanti akan memberikan data yang berbeda. Karena kita tahu bahwa kalau jam di satelit itu pasti akurat karena dia menggunakan jam atom. Tapi kalau di GPS kita itu adalah bukan jam atom. Karena kalau di GPS menggunakan jam atom, tentu harga GPS sangat mahal. Maka kalau di jam di GPS kita kan adalah jam yang biasa. Artinya, perbedaan jam antara di receiver atau GPS kita dengan jam yang berada di satelit itu bisa mempengaruhi keakuratan dari data GPS kita. Berikutnya adalah yaitu ketersediaan selektif. Artinya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu untuk memberikan sinyal GPS yang akurat itu sangat selektif. Artinya kalau bukan untuk kepentingan militer, memang sinyal yang diberikan itu tidak seakurat untuk militer. Namun pada tahun 2000 untuk SA ini sudah dimatikan atau dinonaktifkan. Sehingga akurasi penerimaan GPS sipil itu lebih akurat dibandingkan sebelum tahun 2000. Jadi kesalahan-kesalahan ini umumnya dapat dikoreksi antara lain menggunakan teknik diferensial GPS. Ini akan dibahas di modul GPS tingkat lanjut.